Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Umam Hidayat dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 23 November 2022 selengkapnya. Dalam sidang umum Majelis Antar Parlemen ASEAN atau AIPA yang digelar di Kamboja, DPR RI mendorong pembahasan isu sosial demokratis serta mengawal isu kemanusiaan yang terjadi di kawasan ASEAN. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengusulkan emergency item resolution atas penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengusulkan emergency item resolution kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dalam sidang umum Majelis Antar Parlemen ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-43 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja pada 21 November 2022. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menjelaskan, Indonesia mendorong pembahasan isu sosial demokratis yang akan dibawa dalam sidang AIPA, serta mengawal isu kemanusiaan yang terjadi di kawasan ASEAN, khususnya Myanmar. Hal tersebut merupakan salah satu poin emergency items, sehingga konsep 5-point konsensus untuk penyelesaian konflik di Myanmar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita memiliki berbagai isu antara lain yang berhubungan dengan women matters, young parliamentarians, juga isu politik, isu ekonomi, isu sosial, dan organisasi AIPA ini yang akan dibawa ke depan. Nah, delegasi Indonesia mengusulkan beberapa resolusi yang berhubungan dengan politik dan ekonomi, tapi yang terpenting adalah kita mengusulkan emergency item resolution yang kita dorong sebagai tentu kita ketahui Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar yang memiliki kawasan terbesar di kawasan ASEAN, juga ingin terus memberikan satu konsep kontribusi pemikiran untuk menyelaraskan solusi membangkitkan demokrasi di kawasan ASEAN dan juga mengawal sisi kemanusiaan yang terjadi di ASEAN. Kita ketahui salah satunya menyangkut isu tentang Myanmar. Dari Phnom Penh, Kamboja, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan uji validitas terkait ketersediaan stok pangan. Dan selain itu, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan produksi komoditas yang benar-benar cocok di wilayah Indonesia. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Raja Wali Nusantara Indonesia, Holding Pangan, dan ID Food membahas terkait upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas. Dalam rapat lanjutan ini, Kementerian Pertanian menyampaikan program tahun 2023. Anggota Komisi 4 DPR RI Hanan Rozak meminta kajian lebih dalam terkait bibit kedelai yang cocok di Indonesia. Konsep berdaulat dengan ketahanan ini harus beda. Nah, supaya kita tahan, kalau beras kurang, jaga-jaga import, ya, pilihannya seperti itu. Nah, tapi kalau ada di dalam negeri, utamakan di dalam negeri, karena nasib petani kita terkait dengan harga. Nah, begitu juga kedelai, Pak. Lahannya sama, Pak. Lahan yang ditanam kedelai itu lahan yang ditanam jagung, yang ditanam singkong. Kita tingkatkan produksi jagung kita yang sudah benar-benar cocok untuk wilayah kita maksimalkan hasil devisanya untuk beli kedelai, misalnya seperti itu. Sembari menunggu kita siap untuk berdaulat. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno meminta agar Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan uji validitas terkait tingkat produksi stok pangan untuk memberi kepastian masyarakat terkait ketersediaan pangan. Agar Kementerian Pertanian melakukan validasi untuk meyakinkan kebenaran daripada tingkat produksi itu. Manakala tidak, stok pangan kita tidak akan mencukupi. Kemudian untuk bisa mengantisipasi beras ini mutlak diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian
dengan daerah, ini di era otonomi daerah. Karena mereka itu yang punya data. Halim dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih juara ketiga dalam ajang Anugerah Reksa-Banda yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan diraih oleh Sekjen DPR RI dalam kategori utilisasi barang milik negara, di mana DPR RI masuk dalam tingkat utilisasi barang milik negara terbaik. Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih juara ketiga dalam ajang Anugerah Reksa-Banda yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sekjen DPR RI berhasil meraih juara ketiga dalam kategori utilisasi barang milik negara, di mana DPR RI masuk dalam tingkat utilisasi barang milik negara terbaik. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Administrasi Sumarian Dono mengatakan, DPR RI berhasil memaksimalkan aset-aset yang dimiliki negara, sehingga aset yang dikelola oleh Sekjen DPR RI dapat sepenuhnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga maupun negara. Nah, oleh sebab itu kita perlu berbangga hati karena kita masuk dalam salah satu institusi atau kementerian lembaga yang diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan dalam hal pengelolaan atau utilitas pengelolaan barang milik negara ini. Tentunya ini adalah capaian yang cukup membanggakan, namun kita tidak perlu harus berpuas diri, kita terus harus meningkatkan pengelolaan aset kita agar lebih baik lagi ke depannya. Tapi untuk pengelolaan aset ini kan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit organisasi saja, karena ini ada terkait dengan masalah perencanaan untuk pengadaan asetnya sendiri. Nah, perencanaan ini kan juga tidak hanya dimiliki oleh Biro Keuangan saja ya, tapi harus berkoordinasi dengan biro-biro lain yang memang dia sejatinya adalah yang akan melakukan pengadaannya gitu. Anugerah ini adalah inisiatif dari DJKN untuk mengapresiasi stakeholder dalam memanfaatkan, menertibkan, dan menggunakan aset negara secara baik. Dari Aula Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 banyak memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, penyelenggaraan rangkaian kegiatan KTT G20 telah membuka berbagai peluang besar bagi Indonesia. KTT G20 juga membawa keuntungan ekonomi baik bagi lembaga-lembaga dan perusahaan besar dan juga bagi masyarakat secara langsung. Lokasi KTT G20 yang diselenggarakan di Pulau Dewata juga telah menghidupkan sektor hospitality di Bali yang sebelumnya tersendat selama pandemi COVID-19. Deklarasi akhir KTT G20 di Bali juga menghasilkan kesepakatan menuntut Rusia agar segera menarik pasukannya dari Ukraina tanpa syarat. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam mengenai KTT G20 yang dihimpun oleh tim redaksi Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI berharap penyelenggaraan G20 di Provinsi Bali mampu mempercepat pemulihan pariwisata di Bali serta iklim investasi. Untuk itu, pemerintah perlu merealisasikan bentuk kerjasama dagang yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Ditemui di sela rapat paripurna DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengapresiasi presidensi G20 yang telah menghadirkan 17 kepala negara. Harapannya, Indonesia bisa menawarkan investasi kepada negara lain dengan memastikan keamanan dalam negeri. Kami optimis kerjasama khususnya dalam hal perdagangan internasional itu juga akan menguntungkan kepada Indonesia dalam situasi global seperti ini. Mempermudah syarat-syarat iklim usaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tinggal bagaimana aturan teknis ataupun pelaksanaan di lapangan itu lebih memungkinkan, lebih ramah terhadap investasi. Nah, selama ini investasi itu lari ke negara lain karena lebih murah. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyatakan percepatan pemulihan sektor pariwisata di Bali akan terwujud pasca penyelenggaraan G20 di Provinsi Bali. Lebih bangga lagi saya sebagai masyarakat Bali. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi feedback atau lenturan yang lebih tinggi dari investasi yang kita laksanakan. Yang harapannya seperti hasil pertemuan kemarin P20, kita menerima di sini, juru bicara menyampaikan bahwa di G20 mereka datang sudah langsung dengan wadah-wadah yang jelas. Tidak lagi hanya wacana, tapi lebih banyak menekankan kepada bagaimana realisasinya. Sebagai lokasi penyelenggaraan G20, Bali memiliki budaya lokal dan kondisi alam yang sangat khas. Bagus mendorong realisasi kerjasama antar negara-negara G20 mampu meningkatkan perekonomian lokal di Bali maupun nasional. Dihasilkannya Bali Leaders Declaration dalam G20 di Bali juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta mempercepat pemulihan krisis ekonomi dan pangan global akibat pandemi COVID-19 dan konflik antar negara. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan G20 di Bali. Ia menilai Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia internasional karena berhasil melakukan pemulihan pandemi COVID-19 dengan cepat. Sesuatu yang sulit hari ini kan harapan. Harapan untuk bisakah kita keluar pasca pandemi ini? Jawabnya bisa. Juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova itu mengatakan bahwa dengan pola kepemimpinan Indonesia di G20 kita punya harapan bahwa kita bisa keluar dari krisis ini. Kita bisa bersama-sama memperbaiki ini dan kata kuncinya adalah keadilan. Tidak ada orang yang bisa hanya sendirian menyelesaikan persoalannya. Covid ini kan betul-betul menerjang begitu parah kepada semua negara dan kesempatan bangkit itu hanya bisa dilakukan bila kita bersama-sama bangkit, tidak masing-masing. Harapannya, hasil Bali Leaders Declaration mampu meredakan konflik peperangan serta mempercepat pemulihan krisis dunia. Menindaklanjuti deklarasi akhir KTT G20, negara-negara G20 mengecam perang di Ukraina dan menuntut Rusia untuk menarik pasukannya tanpa syarat. DPR RI mendukung seruan Presiden yang meminta perang segera dihentikan karena berdampak luar biasa terhadap ekonomi global, meningkatkan inflasi, dan mengganggu rantai pasokan. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad
Menurutnya, jika perang tidak segera diakhiri, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu menurut saya adalah hal yang memang patut kita apresiasi, dan juga memang itu adalah menunjukkan sikap bangsa Indonesia yang cinta damai. Bahwa kemudian ada spekulasi-spekulasi tentang serangan-serangan itu, saya pikir marilah kita juga jangan berspekulasi karena kita belum tahu pasti pihak mana yang melakukan serangan. Dan kita mengharapkan bahwa dengan adanya serangan tersebut jangan terpicu menjadi peperangan yang lebih besar. Anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Rizaldi, mengapresiasi ajakan Presiden tersebut karena menurutnya perang hanya akan menyengsarakan rakyat, melanggar hukum internasional dan prinsip dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang seharusnya dihormati. Karenanya, upaya kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Tentu mendukung upaya Bapak Presiden Jokowi untuk menghimbau agar dua negara tersebut tidak lagi berperang. Dan itu sudah sesuai dengan konstitusi kita, bahwa kita tidak ingin ada segala bentuk penjajahan di seluruh dunia. Dan ini juga sudah sesuai dengan UN Charter yang memang itu diadopsi di dalam konstitusi kita, juga ada di situ. Kini penyelenggaraan G20 sudah selesai. Sebagai tuan rumah G20, DPR RI ikut mendukung realisasi dari hasil yang melibatkan banyak negara berpengaruh agar Indonesia punya andil meredakan panasnya tensi antar negara yang berkonflik dan memulihkan ekonomi yang sedang berjuang keluar dari krisis dan resesi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terus melanda perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik di sektor padat karya maupun perusahaan-perusahaan startup. Bagaimana respon DPR terkait fenomena ini? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Badai PHK melanda sektor padat karya seperti garmen dan tekstil. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mencatat 111 perusahaan telah mengurangi jumlah karyawan. Dan tak hanya sektor padat karya, badai PHK juga turut melanda perusahaan-perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Dan yang terbaru ada 2 perusahaan yang mem-PHK karyawannya, yaitu PT Goto, Gojek Tokopedia, dan Ruang Guru.
DPR pun mengingatkan para pengusaha agar korban PHK mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. DPR juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi gelombang PHK dan memastikan program perlindungan sosial yang diberikan dengan berbagai skema dapat terlaksana secara tepat sasaran. Selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa badai PHK massal saat ini sedang menghantui pekerja di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa hingga saat ini yang sudah ter-PHK atau yang sudah mengalami PHK massal ini tercatat sudah hingga puluhan ribu. Ini sudah dari industri padat karya bahkan hingga startup. Nah, bagaimana tanggapan dari DPR RI menanggapi dengan adanya badai PHK massal ini? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani, untuk dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Baik Ibu Neti, bagaimana Bu Komisi 9 DPR RI ini melihat adanya ancaman PHK massal ini terus berlanjut ke depannya, Bu? Ya. Terus terang saya secara pribadi dan juga fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk melakukan mitigasi dan pendataan seperti apa fenomena PHK massal ini. Karena dari beberapa sumber saya mendapatkan data yang berbeda ya, angka PHK ini sejak Januari sampai sekarang. Ada yang mengatakan sudah 70.000, 60.000, dan bahkan kemudian kalau kita konfirmasi dengan berapa banyak klaim JHT yang dilakukan oleh pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, ini sepertinya memang mengkonfirmasi bahwa terjadi gelombang PHK dari awal tahun sampai sekarang. Nah, tentu saja yang saya minta kepada pemerintah selain pendataan, yang kedua adalah menyiapkan sebuah kebijakan yang betul-betul berpihak kepada para pekerja ya, karena bagaimanapun ketika kita bicara pekerja, di belakang mereka ada sejumlah anggota keluarga yang betul-betul mengharapkan nafkah dari kepala keluarga atau dari pekerjanya ya. Dan ini tentu saja akan berdampak secara signifikan pada permasalahan sosial yang hari ini juga menjadi beban ya bagi pembangunan, seperti angka stunting, kemudian putus sekolah, perkawinan usia anak ya. Ini semuanya kan sebetulnya dampak dari permasalahan ekonomi yang tidak kunjung selesai, utamanya pada masa pandemi global yang sudah hampir 3 tahun ini. Dan yang ketiga, tentu saja saya juga mengingatkan kembali kepada pemerintah bahwa sebetulnya pintu PHK ini juga menjadi lebih mudah ya dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau menurut undang-undang sebelumnya pemutusan hubungan kerja ini hanya dari 18 pintu, sekarang lebih banyak lagi menjadi 25 pintu. Termasuk juga kebijakan pekerja alih daya, kemudian PKWT dan sebagainya. Ini juga semakin mempermudah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya meminta kepada pemerintah untuk betul-betul membuat sebuah formulasi kebijakan agar betul-betul situasi resesi ekonomi global yang sudah disebutkan sejak awal ini tidak menjadi bumerang ya pada pekerja Indonesia, utamanya pada kesejahteraan rakyat Indonesia seperti itu. Terkait dengan perlindungan untuk pekerjanya sendiri, Bu, setelah misalkan untuk yang ter-PHK seperti itu, untuk hak-haknya untuk mereka itu bagaimana, Bu? Komisi 9 DPR ini bisa mengawalnya, Bu? Iya, tentu dalam rapat bersama BPJS Ketenagakerjaan tadi saya ingatkan ya bahwa apa yang kemudian menjadi jaminan sosial bagi para pekerja, menjadi amanat konstitusi, itu harus ditunaikan gitu. Jadi jangan sampai kemudian selama ini mereka sudah bekerja, dari sekian penghasilannya sudah diambil untuk membayar iuran jaminan hari tua, kemudian kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan sebagainya. Itu di ujung tiba-tiba menjadi customer pain ya, menjadi sesuatu yang sulit untuk diklaim, sesuatu yang sulit untuk dicairkan begitu. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada direksi dan juga jajaran Dewan Pengawas agar betul-betul melihat ya bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini justru untuk memastikan sistem jaminan sosial ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi prestasi bagi mereka, direksi dan juga Dewan Pengawas, jika pekerja dan buruh miskin semakin banyak yang terlindungi dengan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan gitu.
Nah, itu yang menjadi catatan saya, sehingga ketika hari ini kita mendapati gelombang PHK massal, seharusnya mereka bekerja keras gitu. BPJS Tenagakerjaan tidak berpangku tangan, tidak pasif, justru menjemput bola, melakukan kerjasama kolaboratif dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di daerah juga dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan pengawas, berapa banyak perusahaan yang nakal yang belum mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta dan sebagainya. Itu sebetulnya menurut saya menjadi tugas BPJS Tenagakerjaan, Dewan Pengawas bekerja sama berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Bu, sedikit lagi dari saya, Bu. Kemarin kalau nggak salah kan Komisi 9 DPR RI itu sudah melaksanakan raker juga, Bu, dengan Menteri Ketenagakerjaan ya, Bu ya. Nah, di situ juga membahas terkait dengan antisipasi PHK massal, Bu. Nah, kira-kira Ibu ke depan Komisi 9 akan mendorong seperti apa, kebijakan-kebijakan seperti apa, Bu, supaya masyarakat juga tahu untuk bisa mengantisipasi adanya PHK massal ini di tengah tahun depan ini sudah ada ancaman resesi, Bu. Ya. Tentu saja pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus mengoptimalkan kehadiran pengawas ya, dan juga Dirjen Penyelesaian Hubungan Industrial ya. Kenapa? Karena agar tidak mudah memberikan izin bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, itu satu. Kemudian yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan optimalisasi pengawasan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan itu pilot, bangkrut, atau rugi begitu. Jadi jangan sampai ada klaim sepihak bahwa perusahaan rugi, tapi ternyata sebetulnya dia hanya ingin menggeser, merelokasi ya pabrik atau perusahaannya ke tempat lain yang upah buruhnya lebih murah, seperti itu. Dan yang ketiga, tentu saja Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa perlindungan sosial ini dapat diberikan, dinikmati oleh pekerja yang mengalami PHK selain manfaat dari kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Ibu Neti atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS. Di mana tadi Ibu Neti juga menyampaikan bahwa perlu adanya optimalisasi dari adanya pengawasan supaya perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja ini itu tidak semena-mena untuk bisa mem-PHK karyawannya di tengah ancaman resesi ini. Dan juga tadi juga perlindungan tenaga kerja itu juga perlu dioptimalkan atau perlu ditingkatkan juga supaya para pekerja ini bisa merasa aman dalam bekerjanya. Sekian pemirsa laporan dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17.
Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Mirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Berita pertama yaitu DPR RI meminta penanganan korban gempa Cianjur harus jadi prioritas. Mirsa bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah agar proses tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan sebaik mungkin. Puan mengingatkan agar korban-korban gempa mendapat prioritas penanganan dan tanggap darurat harus dilakukan secara maksimal. Penanganan korban harus menjadi prioritas, baik evakuasi jenazah korban maupun perawatan terhadap korban gempa luka akibat gempa. Pemirsa, Puan juga berharap evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan bisa dipercepat. Selain itu, kerjasama berbagai elemen bangsa juga dapat mengoptimalkan segala proses yang dibutuhkan korban gempa. Lebih lanjut, ia juga menilai kebutuhan tenaga bantuan trauma healing bagi para korban juga harus menjadi perhatian. Pasalnya, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban gempa yang kemudian mengalami trauma akibat peristiwa yang memilukan tersebut. Mirsa, Puan juga mengingatkan pemerintah agar penyaluran logistik kepada korban gempa dilakukan secara merata. Ia juga menyebut dapur umum perlu disiapkan di titik-titik tempat berkumpulnya korban gempa. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI, Muhaimin Iskandar, bersama ribuan warga DKI Jakarta dan sekitarnya mendoakan korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Ia menyatakan musibah gempa di Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November lalu adalah duka seluruh rakyat Indonesia. Ia meminta anggota DPRD maupun DPR Dapil Cianjur dan sekitarnya agar membantu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban. Muhaimin mengatakan dalam kondisi sulit akibat bencana seperti gempa, apapun jenis bantuan yang diberikan akan sangat dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya bagi para korban. Muhaimin juga meminta Kemensos, BNPB, Pemkat dan Pemprov setempat untuk mendata seluruh korban gempa, baik yang mengalami kerusakan rumah maupun yang mengalami luka-luka agar segera mendapatkan pertolongan. Hingga Selasa kemarin, BNPB menyatakan korban tewas akibat gempa Cianjur telah mencapai 268 orang. Selain itu juga masih terdapat 31 orang yang dilaporkan hilang sehingga pencarian masih terus dilakukan hingga hari ini. Baik Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI berharap Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surpres calon Panglima TNI. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surat presiden atau surpres soal calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut mengatakan hingga saat ini DPR belum menerima surpres terkait pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dasko juga menegaskan pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. Oleh sebab itu, DPR RI menunggu hingga surpres terbit. Sebagai informasi pemirsa, Andika Perkasa genap 1 tahun menjabat sebagai Panglima TNI pada 17 November. Namun, menjelang akhir Desember 2022 mendatang, masa dinasnya di TNI akan berakhir. Posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan. Sedangkan nama calon Panglima TNI diperoleh dari usulan Presiden. Nah, Mirsa, setelah menerima nama calon Panglima TNI, DPR juga akan melakukan persetujuan yang disampaikan paling lambat 20 hari tidak terhitung masa reses. Dalam hal ini, DPR juga berhak untuk menolak atau tidak menyetujui calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden dengan menyampaikan alasan tertulis atas ketidaksetujuan tersebut. Nah, apabila usulan calon Panglima TNI tidak disetujui, Presiden harus mengusulkan 1 orang calon lain sebagai penggantinya. Sementara itu, Komisi Teknis terkait, yakni Komisi 1, siap memproses jika surpres Panglima TNI telah diterima oleh DPR. Komisi 1 DPR juga siap menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI berikutnya jika nama calon Panglima TNI telah sampai ke DPR. Baik, pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI meminta penanganan korban gempa Cianjur harus menjadi prioritas, dan juga berita mengenai DPR RI yang berharap Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surpres calon Panglima TNI. Sekian dari saya, Diva Rizka, kembali ke rekan Umam.
Baik, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.